dahulu terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kurajon. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang suka berhayal. Raja itu bernama Raja Kurami. Setiap pagi, sang raja duduk di halaman kerajaan. Secangkir teh dan beberapa iris roti disajikan di dekatnya. Sambil memandang alam sekitar, ia menikmati hidangannya tadi. Waktu tak terasa, si raja melamun dan berhayal sesuatu di atas langit. Pagi itu, ia melihat sekawan burung-burung yang terbang di atasnya. "Aku ingin terbang ke atas seperti burung-burung itu," kata si raja. Raja Kurami begitu larut dalam angan-angannya, hingga sang raja pun tak sadar. Matahari kian meninggi, panas yang menyengat tubuh seakan tak terasa olehnya. "Dayang, Tuan Kurami, mari masuk ke istana. Hari sudah siang." Seorang dayang, abdi dalam kerajaan, memutus lamunan Raja Kurami. Sang raja akhirnya masuk ke dalam istana yang megah. Karena hari sudah siang, Raja Kurami langsung mandi di kolam kesayangan miliknya. Setelah mandinya usai, dia melanjutkan memerintah kerajaan yang dipimpinnya. Namun, di tengah kesibukan mengatur kerajaan tersebut, Raja Kurami masih saja teringat hal yang ia lamunkan tadi pagi. Ia ingin terbang seperti burung-burung. Hayalan si raja pura-pura tak terbendung. Ia ingin angan-angan untuk terbang di dalam benak terwujud. Alhasil, ia memerintahkan pada seorang ajudan Kurajon untuk mencari penerbangan yang handal untuk membawanya terbang ke langit. 2 hari lamanya, si ajudan mencari penerbang untuk Raja Kurami. Akhirnya, setelah berusaha cukup keras, ajudan itu berjumpa dengan 2 itik bersaudara yang sangat jago terbang. Dia pun menjelaskan maksud sang raja pada sepasang itik bersaudara tadi. "Ajudan, wahai tuan-tuan yang jago terbang, maukah tuan ikut saya ke kerajaan Kurajon?" Sepasang itik, "Boleh saja, ada apa engkau meminta kami ke sana?" Ajudan itu menjelaskan keinginan raja pada sepasang itik di depannya. Dan tak lama setelah itu, sepasang itik tersebut dibawa menuju sang Raja Kurami. Sang Raja Kurami begitu gembira. Sebentar lagi, angan-angannya akan segera menjadi nyata. Namun, di tengah kegembiraan Raja Kurami, sepasang itik bersaudara berpesan, tidak baik bagi Raja Kurami untuk terbang, karena akan membahayakannya. Lagi pula, raja tidak memiliki sayap, kata sepasang itik itu. Raja Kurami bersikeras tetap terbang. Keinginannya harus terwujud. Hingga akhirnya, 2 itik mengajukan syarat untuk terbang bagi sang raja. Sepasang itik, apabila raja tetap ingin terbang, maka tuan harus mengikuti syarat dari kami, kata itik bersaudara. Raja Kurami, apa syaratnya? Tanya sang raja. Sepasang itik pun menjelaskan syarat dengan hati-hati. Jika raja tetap ingin terbang, maka saat di atas langit nanti Raja Kurami tidak boleh berbicara. Jika melanggar, resiko tanggung sendiri. Sang raja sepakat dengan syarat tadi. Hari dan jam terbang akhirnya ditemukan. Terbanglah dia membumbung tinggi ke angkasa. Sepasang itik bersaudara mengangkat sang raja dengan bantuan ranting kayu yang cukup tebal.
Raja Kurami menggigit ranting dengan erat di bagian tengah, sedangkan kedua sisi kanan dan kiri digigit oleh itik bersaudara. Raja Kurami begitu senangnya. Keinginannya kini sudah menjadi nyata. Ia terbang seperti burung-burung dalam lamunan tiap paginya. Di tengah suasana gembiranya, seekor burung elang terbang di samping Raja Kurami. Elang itu terkejut. Raja pura-pura bisa terbang. Lantas ia pun menyapa sang raja dengan santainya. Elang, "Hai, pura-pura, kamu pasti Raja Kurajon, kan?" Sapa si elang. Raja Kurami yang hanyut di dalam senang hati, lupa akan janjinya pada sepasang itik. Sang raja berbicara, menjawab sapaan elang di angkasa tadi. Gigitan pada ranting yang dibawa sepasang itik pun akhirnya terlepas. Seketika itu, jatuhlah Raja Kurami dari tempat yang begitu tinggi, hingga tubuhnya terpental di antara bebatuan di atas tanah. Kakinya patah, serta tempurungnya pecah. Kini ia memerintah kerajaan tak seperkasa dahulu. Keinginannya yang berlebihan telah membuatnya